وعينك جايز يبقى كتير، بس انا شايفة في عيني وعينك حلم. فرق السن ما بيني وبينك جايز يبقى كتير، بس انا شايفة في عيني وعينك حلم وحبك في طريقي، حب حقيقي حاسة بانك سكة عمري، حبك ليه. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Jadi sebut kalian Allah SWT. Pada kesempatan pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang sehat. Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua akan mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ketua kelas pimpin berdoa, kita berdoa. Di tempat duduk siap. Kegiatan kita akan berjalan lancar dan tentunya kita memperoleh hikmah dari apa yang kita pelajari agar dapat kita laksanakan, kita amalkan pada kehidupan nyata, kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku? Siapa kita? SMK? Bisa mandiri. Sesi terlebih dahulu. Kristiani, Meliana Anissa, Intan dulu. Anissa, alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang kurang sehat hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Baik, yang belum berkesempatan hadir mungkin ada teman kalian yang hari ini lagi sakit. Kita doakan bersama-sama semoga lekas sembuh dan akan kembali bersama kita belajar bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku, kita akan belajar pada kesempatan hari ini. Tapi sebelum dimulai pembelajaran, silakan lihat di sini gambar apa? Gambar apa? Akad nikah. Ini gambar apa? Nikah. Gambar apa? Al-Quran dan hiasan ya. Gambar-gambar oke, adakah di antara kalian yang tidak ingin menikah? Coba tunjuk jari. Christian, ingin menikah enggak, Pak? Ingin juga. Pembelajaran pada hari ini adalah kalian nanti diharapkan dapat mengevaluasi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Anak-anakku, jadi pada prinsipnya setiap manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Bahkan tidak setiap manusia saja, setiap makhluk Allah itu dijadikan oleh laki-laki, ada perempuan, ya, ada pria, ada wanita. Quran surah Al-Dzariyat ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan dalam Quran surah An-Nahl ayat 72. Ini juga sebagai salah satu landasan ketentuan pernikahan dalam Islam. Bahwa Islam sangat menganjurkan pernikahan. Tujuannya apa diantaranya? Untuk regenerasi kelestarian mereka miskin.
miskin, Allah Subhanahu wa taala akan memampukan mereka dengan karunia. Nah, Rasulullah juga menyampaikan dalam hadisnya, ya maksaros sahabat, wahai para pemuda, manis tato'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa saja di antara kalian yang sudah mampu nikah, secara bahasa berarti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi jelas pernikahan itu ada akad atau ada perjanjian yang sifatnya itu sah dan kewajiban. Saya ingin tanya, Mbak, kalau haknya Mbak selaku istri itu menjadi kewajiban siapa? Haknya istri itu menjadi kewajiban siapa? Kewajiban siapa? Suami, ya. Jadi kalau kalian sudah punya suami, yang menjadi haknya kalian sebagai istri itu merupakan kewajiban dari suami. Demikian pula yang menjadi haknya suami menjadi kewajiban siapa, Mbak? Haknya suami menjadi kewajiban siapa? Jawabnya yang keras, Pak. Istri. Yang menjadi haknya suami kalian berarti merupakan kewajiban kalian sebagai istri. Yang menjadi haknya istri menjadi kewajibannya si pria sebagai seorang suami. Terus adakah hak dan kewajiban bersama yang tujuan? Bukan tanpa tujuan pernikahan dilaksanakan. Pasti ada tujuan. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Jika seorang laki-laki yang sudah cukup umur dan penghasilannya masih belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi punya keinginan laki-laki yang belum mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tetapi punya keinginan menikah, pada prinsipnya keinginan itu merupakan fitrah sebagai manusia, karena siapapun nanti juga ingin menikah. Tetapi dengan pertimbangan karena dia belum dapat memenuhi kebutuhan untuk memberikan nafkah, berarti untuk sementara agar ditunda. Pak, tetapi calon pasangannya atau calon istrinya menerima, Pak. Baik, kalau memang calon istrinya itu menerima dan si laki-laki juga punya tekad yang kuat untuk berupaya dalam menikahnya nanti dapat memberikan nafkah kepada istri, maka boleh. Jika seorang perempuan sudah dicerai 3 talak, bolehkah mantan suaminya dirujuk kembali? Ya, terima kasih. Silakan. Jadi berkaitan dengan talak itu, talak atau cerai itu perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Abghadul halali inda Allahi ta'ala. Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah. Seorang suami tidak boleh atau tidak dapat rujuk kembali kepada mantan istrinya. Dijelaskan at-tolaku marrotani, talak itu 2. Silakan berdiri. Ada, Pak. Ada, silakan. Bolehkah seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki yang pernah menyurat pada satu orang ibu yang sama? Ya, baik, pertanyaan yang bagus sekali. Kalian pernah dengar saudara sepersusuan istilah itu? Jadi saudara sepersusuan itu seseorang yang statusnya bersaudara karena pernah menyusu pada satu ibu yang sama. Berarti salah satunya bukan anak itu masuk kategori dia adalah mahram. Berarti perempuan yang pernah menyusu pada ibu yang sama dengan laki-laki yang pernah menyusu pada ibu yang sama tidak dapat menikah karena statusnya adalah sebagai saudara. Semuanya bekerja sama dengan baik, ya. Dan kalian tidak usah malu-malu, tidak usah canggung ketika mau bertanya.
atau melempar pertanyaan untuk kelompok yang lain, memberikan tanggapan, memberikan kesimpulan, kemudian kelompok yang lain ketika akan menyanggah pun tidak usah ragu-ragu. Jadi diskusi ini benar-benar berjalan dengan baik. Pastikan semuanya selamat berdiskusi. Sekarang tiba saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Suaranya keras biar yang lain dengar. Pada prinsipnya pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun. Apabila salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah. Baik, kita kasih hapus. Ya, jadi jelas. Terlepas dari banyak macam pernikahan yang tidak sah dalam Islam, pada prinsipnya ketika suatu pernikahan itu tidak memenuhi syarat dan rukun, maka pernikahan tersebut tidak silakan. Pernikahan mut'ah, pernikahan syigar, pernikahan muhalil, dan pernikahan orang yang ihram. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Nah, itu contoh-contoh pernikahan yang tidak sah dalam Islam. Ada tadi disebutkan nikah mut'ah. Ingat mut'ah ya, bukan muntah atau muntah, bukan. Kemudian ada nikah sihar, kemudian ada pernikahan muhalil, dan ada pernikahan orang yang ihram dan berdiri. Suaranya yang kencang ya, biar teman yang lain bisa memberikan tanggapan dengan baik. Bagaimana pernikahan seorang perempuan yang sebatang? Siapakah Ada yang di antara kalian yang ingin memberikan tanggapan, jawaban? Ya, silakan kelompok. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya, untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha. Jadi ingat, akad itu menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tentunya. Kemudian di situ nanti juga akan muncul hak dan kewajiban. Keluarga kekal berarti dalam artian sampai tidak dibatasi waktu. Diharapkan pernikahan tersebut itu ya sampai keduanya meninggal. Artinya hanya kematian saja yang memisahkan. Pernikahan itu ada syarat dan rukun. Rukun pernikahan diantaranya adalah mempelai laki-laki atau pria, kemudian wanita, mempelai perempuan, kemudian ada wali, kemudian ada dua orang apa kan? Dua orang saksi, kemudian ada ijab dan qabul. Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi syarat. Ketika salah satu rukun, misal pengantin pria, tidak memenuhi syarat, maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Kalau dilaksanakan bagaimana? Pernikahan tersebut statusnya tidak apa? Silakan kalian kerjakan LKPD, lembaga kerja peserta didik. Kalian cukup mengeluarkan sebuah kertas, siapkan alat tulis, dan soalnya dapat kalian lihat di depan. Itu soal LKPD-nya, lembaga kerja peserta didik. Silakan kalian kerjakan. Ya, selamat mengerjakan. Semoga berhasil perhatiannya, dan saya ucapkan selamat untuk kalian yang sudah
berhasil mencapai KKM dan bahkan melampaui KKM. Untuk yang belum, jangan berkecil hati. Nanti kalian ada remedial, yang sudah melampaui KKM, kalian ada tugas pengayatan. Jadi semuanya berjalan dengan sekalian. Berikutnya adalah kalian membuat bagan tentang orang-orang yang tidak boleh dinikah ataupun mahram. Kriteria penilaiannya diantaranya adalah untuk pertemuan ke depan kalian mengumpulkan tugas tersebut tepat waktu. Kemudian kedalaman ataupun kelengkapan kalian buat. Di situ ada peta konsep. Misal mahram, pengertian secara bahasa. Ini tulisannya mahram. Kemudian ada mana pengertian. Kemudian di situ ada pengertian secara bahasa, secara istilah. Kemudian kalau ada mahram A, mahram B, definisinya apa, yang termasuk mahram ini apa, siapa. Akhir kegiatan kita pada pembelajaran hari ini, mari kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Siapa kita? SMK? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بيني وبينك جايز يبقى كتير، بس أنا شايفة في عيني وعينك حلم وحب كبير.